Mari kita mulai ceritanya dengan menekan tombol like, komen, subscribe. Semoga rezeki kalian diperlancar, dan yang belum menemukan jodoh semoga segera dipertemukan. Amin. Angin malam menyapu pepohonan di lereng Gunung Lawu, membawa bisikan doa-doa sunyi dari para santri yang tengah berzikir. Di kaki gunung itulah berdiri sebuah pondok pesantren tua bernama Darul Qodim, didirikan oleh seorang ulama muda yang dikenal dengan nama Gus Maksum. Tak banyak yang tahu asal-usulnya. Ia datang pada suatu malam penuh petir, membawa kitab kuning dan tongkat kayu tua. Sejak itu, desa yang dulu dipenuhi kegelapan spiritual mulai bercahaya. Gus Maksum bukan ulama biasa. Wajahnya bersinar, sorot matanya tajam namun penuh kasih. Ia dikenal tegas terhadap kebatilan, namun sangat lembut kepada anak-anak dan fakir miskin. Konon, ia pernah menghentikan gerombolan perampok hanya dengan membaca satu ayat dari surah Yasin. Banyak yang menganggap kisah itu berlebihan, tapi para santri bersumpah melihat sendiri para perampok itu menangis lalu mencium tangannya sebelum pergi. Setiap malam Kamis, Gus Maksum menghilang dari pondok. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang diketahui hanya satu. Sebelum subuh, ia sudah kembali, wajahnya bersih, bajunya wangi seperti habis turun dari langit. Beberapa santri yang diam-diam mengikutinya hanya mendapati ia berdiri di ujung tebing sunyi, menghadap kiblat, berselimut angin dan bintang-bintang, mulutnya komat kamit mengaji. Suatu malam, petir menggelegar lebih keras dari biasanya. Langit seperti robek, dan angin membawa aroma kemenyan bercampur tanah basah. Di puncak tebing itu, Gus Maksum berdiri sendiri, matanya terpejam, tangannya menengadah. Wahai ruh para aulia, saksikan malam ini. Jika memang aku dipilih menjaga warisan langit, beri aku petunjuk, bisiknya lirih. Seketika, cahaya putih turun melingkari tubuhnya, membuat burung-burung malam beterbangan ketakutan. Seorang santri bernama Hasan, yang nekat mengintip dari balik semak, melihat semuanya. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia melihat sosok-sosok bercahaya muncul di belakang Gus Maksum, siluet seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan seorang lelaki tua berjubah hijau. Mereka mengangguk perlahan, lalu hilang bersama cahaya. Hasan terjatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, Hasan bercerita sambil menangis di hadapan para santri. Gus Maksum hanya tersenyum dan meletakkan tangannya di kepala Hasan. Jangan ceritakan ini kepada orang luar. Ilmu yang sejati bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga umat dari kebodohan dan kesesatan, katanya tenang. Namun sejak itu, aura karisma Gus Maksum kian kuat. Bahkan orang yang tak mengenalnya langsung menunduk hormat saat bertemu dengannya. Masyarakat desa memanggilnya sang penjaga langit. Ia tidak pernah membantah julukan itu, tapi juga tidak pernah membanggakannya. Fokusnya satu, mendidik santri agar mampu menjadi penerang zaman. Ia percaya, ilmu adalah pedang, dan akhlak adalah sarungnya. Tanpa keduanya, agama hanya tinggal nama. Tapi malam itu, saat Gus Maksum kembali ke tebing sunyi untuk bermunajat, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Angin terasa berat. Udara menebar bau busuk yang tak biasa. Dari balik gelap, suara asing berbisik, akan datang seseorang yang mengaku mulia, namun membawa fitnah ke dalam umatmu. Gus Maksum membuka mata, dan di depan tebing, samar-samar ia melihat bayangan seorang pria berjubah putih tersenyum licik. Beberapa hari setelah malam penuh firasat itu, langit desa terasa lebih muram dari biasanya. Angin timur yang biasanya membawa kesejukan kini terasa panas dan menusuk kulit. Para santri di Darul Qodim mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan ayam-ayam enggan berkokok di pagi hari. Gus Maksum tetap tenang, tapi pandangannya kerap menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang belum terjadi. Suatu siang, rombongan besar mendekati desa. Kafilah unta dan kereta kuda mewah mengguncang jalan tanah yang biasanya sepi. Di tengah rombongan, duduk seorang pria berjubah putih emas, dengan sorban hijau besar dan tongkat yang dihiasi permata. Wajahnya tampak bersinar, senyumannya memesona, dan di belakangnya berjejer puluhan pengikut berseragam hitam. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Bahar bin Al-Mustafa, cucu dari keturunan Nabi langsung, utusan dari negeri jauh. Warga desa yang polos dan haus karomah langsung jatuh dalam pesona Bahar. Ia berbicara lembut, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu, dan menyentuh orang sakit yang seketika sembuh.
Di malam pertamanya, ia mengadakan majelis akbar dan menyebut bahwa dunia sudah dipenuhi ulama palsu yang menjual agama demi kehormatan. Banyak yang tersindir, tapi tak berani bicara. Namun Gus Maksum hanya mengangguk ketika mendengar kabar itu dari para santri. Yang membawa kebenaran tak perlu berkata bahwa ia benar. Waktu akan membuktikan, ucapnya tenang. Tapi para santri, terutama Hasan yang pernah menyaksikan cahaya di tebing sunyi, mulai merasa was-was. Apalagi ketika beberapa santri Darul Qodim mulai tertarik mendatangi majelis Bahar, dan tak kembali mengaji seperti biasa. Dalam satu khutbahnya, Bahar menyebut bahwa sanad keilmuan tidak lagi penting. Kini kita hidup di zaman wahyu langsung, katanya lantang. Ia mengaku mendapat bisikan dari langit tanpa perantara. Bahkan menyatakan bahwa dirinya memiliki darah Nabi yang tidak bisa dibantah. Siapa yang menentangku? Menentang Rasulullah? Serunya, dan orang-orang menangis, berebut mencium tangannya. Di sebuah malam Jumat, Hasan bermimpi buruk. Ia melihat Bahar duduk di atas mimbar emas. Tapi di balik jubahnya tersembunyi tubuh ular yang melingkar dan menjulur ke dalam hati orang-orang. Ular itu berbisik lembut, "Aku cucu Nabi, aku pembawa cahaya, ikut aku." Hasan terbangun dengan peluh dingin dan segera mencari Gus Maksum. Mimpi orang jujur adalah bagian dari nubuah, kata Gus Maksum setelah mendengarnya. Umat sedang diuji. Tapi bukan Bahar yang harus ditakuti. Yang perlu kau takutkan adalah keraguan yang tumbuh di hati orang beriman. Saat itulah iblis menanam benihnya. Gus Maksum lalu menyuruh Hasan menjaga kitab tua peninggalan leluhurnya dan membacakan Hizib Nashr setiap malam. Sementara itu, Bahar mulai mengirim utusan ke pondok-pondok pesantren lain. Ia menuduh para kiai sebagai pembelot, menolak keistimewaannya sebagai pewaris darah suci. Di beberapa tempat, ia berhasil mengadu domba antara santri dan guru. Desa-desa mulai terpecah. Dan malam itu, di pondok Darul Qodim, seekor burung gagak jatuh mati di halaman masjid, pertanda bahwa badai besar akan segera tiba. Fitnah adalah racun halus yang meresap tanpa bunyi. Itulah yang kini merajalela di tanah desa tempat berdirinya Darul Qodim. Dari warung kopi hingga musyalah, bisik-bisik tentang keistimewaan Bahar mengalahkan pembicaraan tentang ilmu dan adab. Santri yang dahulu khusyuk mengaji kini mulai mempertanyakan sanad, menyepelekan ijazah kiai, dan bahkan menyebut Gus Maksum sebagai ulama lama yang tak mengerti zaman. Kiai kita tidak punya garis keturunan Nabi, ujar seorang santri senior yang mulai terpengaruh Bahar. Apa arti ilmu tanpa darah suci? Kalimat itu menyebar seperti angin panas ke seluruh pesantren. Para santri muda mulai gelisah. Sebagian diam-diam menghadiri pengajian Bahar yang megah, lengkap dengan lampu gantung dan hidangan mewah, kontras dengan suasana sederhana pesantren Gus Maksum yang hanya beratap genteng bocor dan lantai semen dingin. Bahar tidak hanya menyebarkan ajarannya melalui pidato. Ia memanfaatkan teknologi, merekam dakwahnya dan menyebarkannya ke seluruh desa melalui perangkat yang dibagikannya secara cuma-cuma. Di tiap video, ia tampil karismatik, berkata bahwa dunia sedang memasuki fase pembersihan ulama palsu. Tanda akhir zaman adalah banyaknya kiai yang hanya pandai berbahasa Arab tapi tak kenal langit, katanya sambil tersenyum penuh sindiran. Beberapa tokoh masyarakat mulai goyah. Bahkan ada yang datang ke Darul Qodim, meminta Gus Maksum untuk berdamai dan menyambut Bahar sebagai tamu kehormatan. Tapi Gus Maksum hanya menggeleng. Jika yang datang adalah cahaya, mengapa ia membawa bayangan panjang? Ucapnya lirih. Kalimat itu tak dipahami oleh mereka. Sebuah isyarat dari seorang wali yang tak ingin bicara lebih dari yang perlu. Malam itu, seorang santri bernama Syaiful memutuskan meninggalkan pondok. Ia menuduh Gus Maksum menahan ilmu hakiki dari para santri. Kami ingin ilmu langit, bukan sekadar tafsir dan nahwu, teriaknya sebelum pergi. Santri lain mulai terguncang. Beberapa bahkan mulai menyimpan amalan-amalan baru dari Bahar yang tak pernah diajarkan ulama dahulu, seperti memandangi cermin sambil melafazkan nama Bahar, meyakini bahwa wajah Bahar adalah pantulan wajah Rasulullah. Hasan, yang dulu menyaksikan karomah di tebing sunyi, nyaris terpancing. Tapi tiap kali hatinya ragu, ia selalu ingat tatapan Gus Maksum yang dalam namun penuh cinta. Suatu malam, ia memohon kepada sang kiai agar menjelaskan segalanya. Gus Maksum hanya berkata, "Sabarlah, wahai Hasan. Ilmu bukan untuk menantang badai,
tapi untuk mengakar lebih kuat ketika badai datang. Sementara itu, Bahar mulai mengangkat dirinya sebagai imam pemurni akidah Nusantara. Ia mendirikan semacam dewan bayangan, dan mengirim surat terbuka kepada pesantren-pesantren NU, menantang mereka untuk menyatakan bayat kepadanya atau dianggap menolak garis keturunan Nabi. Surat itu sampai di Darul Qodim, disampaikan langsung oleh salah satu muridnya dengan wajah angkuh. Saat surat itu dibacakan di depan para santri, suasana hening. Angin mendesir masuk ke dalam aula, membawa bau bunga kenanga yang aneh. Gus Maksum berdiri perlahan. Matanya memerah tapi wajahnya tetap teduh. Jika garis keturunan menjadi senjata untuk menghina para pencari ilmu, maka sungguh ia telah memutuskan dirinya dari warisan Rasul. Kita akan jawab, tapi bukan dengan mulut. Waktunya belum tiba. Dan para santri pun tahu, malam-malam sunyi Gus Maksum akan berubah menjadi malam-malam penjagaan. Malam itu langit Darul Qodim diselimuti mendung pekat. Guntur tak menyambar, namun getaran halus terasa di dada para santri, seolah semesta sedang menahan nafas. Gus Maksum, dengan jubah putih lusuh dan surban hijau tuanya, melangkah keluar dari kamarnya. Para santri menunduk saat ia lewat, menyadari bahwa malam ini bukan malam biasa. Malam ini, sang kiai hendak kembali ke tebing sunyi, tempat segala petunjuk langit bermuara. Hasan, yang kini menjadi santri kepercayaan, ikut membuntuti dari jauh. Kali ini Gus Maksum tak melarang. Di tebing yang dihiasi lumut dan bau tanah basah, Gus Maksum menggelar sajadah dan duduk dalam diam. Wahai yang maha memiliki ilmu, jika waktuku untuk menampakkan yang tersembunyi telah tiba, maka izinkan aku membuka tirai rahasia MU. Gumamnya, nyaris seperti bisikan. Tiba-tiba langit terbelah. Cahaya turun perlahan seperti air, melingkari tubuh Gus Maksum. Di dalam lingkaran itu, suara-suara mulai terdengar, bukan dari bumi, bukan dari langit, melainkan dari lapisan alam yang lebih dalam. Wahai Maksum bin Ahmad, telah kau jaga ilmu ini dalam kesunyian. Kini saatnya engkau wariskan, ujar suara tua, yang menggelegar tapi lembut. Dari dalam bumi, muncul sebuah tongkat kayu tua yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi Gus Maksum. Warnanya hitam legam, tapi di setiap urat kayunya mengalir cahaya halus. Hasan melihat semuanya dengan mata terbuka. Ia nyaris sujud karena tak sanggup menahan keagungan momen itu. Ini tongkat Sayyidina Hasan, kata Gus Maksum, diberikan untuk menjaga umat dari dusta yang memakai nama suci. Pagi harinya, Gus Maksum kembali ke pondok dengan tongkat di tangan. Para santri terpaku. Tak seorang pun berani bertanya. Tapi hari itu, semua perubahan dimulai. Gus Maksum membuka lemari besi warisan ayahandanya yang tak pernah disentuh selama ini. Di dalamnya, terdapat kitab tua bertuliskan huruf-huruf Arab kuno bercahaya samar, Kitab Nurul Huda, konon hanya bisa dibaca oleh yang telah mendapat laduni sejati. Dalam hitungan hari, Gus Maksum mulai mengajarkan ilmu yang selama ini ia simpan. Ia membukakan rahasia tafsir hakikat, mengenalkan makamat dan ahwal para wali, dan mengajarkan wirid-wirid khusus yang tak ditemukan di kitab manapun. Para santri menangis tiap malam, bukan karena takut, tapi karena mereka sadar, selama ini mereka berada dalam lautan ilmu yang luas, sementara Bahar hanya membawa ombak gemerlap yang tak punya dasar. Tapi ilmu laduni bukan hanya untuk dibanggakan. Ia juga beban. Gus Maksum tahu, semakin tinggi ilmu yang diamanahkan, semakin besar ujian yang akan datang. Bahar pun merasakan guncangan itu. Ia mulai gelisah, menyadari bahwa magnet ilahiyah Gus Maksum mulai menarik kembali umat yang sempat tersesat. Ia pun mengutus utusan terakhir, menawarkan duel terbuka dalam forum akbar, buktikan siapa pewaris langit yang sejati. Surat itu sampai di tangan Gus Maksum pada malam Jumat, saat suara burung hantu mengisi sunyi. Di depan para santri, ia membacanya pelan, lalu menggenggam tongkat Sayyidina Hasan dengan tenang. Baik, katanya, jika umat butuh pembuktian, maka kebenaran akan turun. Tapi bukan untuk menang, melainkan untuk membersihkan nama para ulama yang selama ini dihina atas nama garis keturunan. Dan malam pun memeluk Darul Qodim dalam kesunyian yang lebih berat dari biasanya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sebuah forum akbar digelar di lapangan terbuka, tepat di tengah-tengah perbatasan antara Darul Qodim dan kompleks pengikut Bahar. Ribuan orang datang dari berbagai desa, santri, kiai, rakyat jelata,
hingga para pemburu karomah. Di atas panggung kayu yang dibangun tinggi, 2 kursi disiapkan. Satu untuk Gus Maksum, satu lagi untuk Bahar bin Al-Mustafa. Hari itu bukan sekadar forum ilmiah, tapi pertarungan aura, karisma, dan hakikat kebenaran. Bahar datang lebih dulu, diiringi puluhan pengikut bersorban hitam. Ia berdiri megah dengan jubah emas, membawa tongkat berkilau yang ia klaim sebagai warisan Nabi. Senyumnya lebar, namun sorot matanya seperti binatang lapar. Hari ini umat akan melihat siapa yang masih memegang cahaya langit, katanya lantang. Sorakan menggema, sebagian menjerit, Allahu Akbar. Namun tidak semua datang dengan iman yang jernih. Ketika Gus Maksum tiba, langit tiba-tiba teduh. Tidak ada kerumunan besar, hanya para santri dan beberapa kiai tua yang berjalan pelan di belakangnya. Jubah Gus Maksum tampak sederhana, namun setiap langkahnya menundukkan angin. Ia tidak berkata apa-apa, tapi saat melewati kerumunan, beberapa orang yang semula mendukung Bahar justru meneteskan air mata. Entah karena malu, atau karena tanpa sadar, mereka sedang berdiri di hadapan wali. Di atas panggung, 2 sosok itu akhirnya duduk berhadapan. Bahar membuka debat dengan suara menggelegar, menyitir dalil dan silsilah keturunannya hingga 7 turunan. Ia menuduh para ulama tua sebagai perusak umat, menyembunyikan ilmu hakiki, dan menggiring rakyat dalam kebodohan fikih tanpa ruh. Kita butuh darah suci, bukan hafalan kitab, serunya. Sorak-sorai kembali pecah, tapi hati banyak orang mulai gamang. Gus Maksum tetap diam. Ia baru bicara ketika Bahar selesai berbicara panjang. Ilmu bukan pada darah, tapi pada hati yang jernih, ucapnya pelan. Lalu, tanpa membuka kitab, ia menjelaskan satu ayat dari surah Al-Baqarah dengan kedalaman makna yang membuat para kiai terperangah. Tafsirnya mengalir seperti mata air di padang pasir, menyentuh bukan hanya logika, tapi juga jiwa. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus untuk mendengarkan. Bahar tersentak. Ia tak menyangka lawannya tidak menjawab dengan kemarahan, tapi dengan kedalaman. Ia mencoba menyerang balik, menantang Gus Maksum menunjukkan karomahnya jika memang benar seorang yang ditunjuk langit. Tunjukkan kekuatanmu, jika kamu benar, tantangnya. Beberapa pengikutnya bersorak sambil menabuh rebana dan meneriakan pujian untuk Bahar. Perlahan, Gus Maksum berdiri. Ia menancapkan tongkat Sayyidina Hasan ke tanah, lalu berdoa dalam bahasa Arab yang sangat tua, bahasa yang bahkan tak dikenal oleh para ahli nahwu. Tiba-tiba, tanah di sekeliling panggung bergetar ringan, dan pohon besar yang mati bertahun-tahun di pinggir lapangan mekar dalam sekejap, mengeluarkan bunga putih wangi seperti kasturi. Suasana hening. Bahar pucat. Para penonton tersungkur menangis. Sorak berubah menjadi takbir dan istighfar. Gus Maksum lalu berkata lirih, "Ini bukan sihir. Ini bukan pamer. Ini hanya pengingat bahwa kebenaran tidak perlu berteriak." Ia hadir dalam sunyi dan berbicara dengan perbuatan. Ia menatap Bahar, yang kini tertunduk, rahangnya mengeras, tapi tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, wajah Bahar kehilangan senyum. Dan umat pun mulai menyadari bahwa kebenaran sejati tak datang dari garis, tapi dari hati yang lurus menuju langit. Sejak peristiwa panggung itu, gemuruh mulai berubah arah. Warga yang dulunya memuja Bahar kini mulai kembali pada akal dan hati. Di warung-warung, di ladang-ladang, di beranda musyalah, nama Gus Maksum dibisikkan dengan penuh hormat. Sementara Bahar, yang terbiasa dielu-elukan, mulai merasa tahtanya retak. Dan bagi seseorang yang haus kekuasaan, kehilangan pengaruh lebih menyakitkan dari kematian. Malam itu, Bahar mengurung diri dalam bangunan megah yang ia sebut Rumah Wahyu. Di dalamnya, ia menyendiri bersama cermin besar berbingkai emas. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu berkata pelan, "Mereka telah dibutakan oleh tua renta berjubah compang." Suaranya bukan lagi suara dakwah, melainkan bisikan penuh kebencian. Matanya berubah merah, dan udara di sekitarnya seolah mendingin. Ia bukan sekadar kecewa, ia murka. Bahar memanggil 6 murid inti, mereka yang dikenal sebagai Hiz al-Bahar, laskar khusus yang konon disumpah setia dengan darah. Ia memerintahkan mereka menyusup ke Darul Qodim, menyebar teror halus, meracuni sumur, menyebar fitnah, dan mencuri kitab-kitab tua. Jika kalian gagal,
Maka anggap ini pengkhianatan pada darah suci, ucap Bahar sambil menggenggam cincin bertuliskan lafaz aneh yang tak dikenal oleh ulama manapun. Keesokan paginya, seorang santri ditemukan pingsan di perpustakaan pondok. Bibirnya membiru, dan kitab Tauhidul Huda yang dijaga ketat ditemukan hangus sebagian. Gus Maksum datang sendiri ke ruangan itu. Ia menyentuh dahi sang santri, dan berbisik pelan dalam bahasa langit. Santri itu sadar, lalu menangis tanpa suara. Ada yang masuk lewat mimpi, katanya. Ada wajah asing menyamar jadi nabi. Hasan, yang kini tak lagi sekadar santri tapi pelindung bayangan Darul Qodim, mulai menyusun penjagaan. Bersama beberapa santri senior, ia berkeliling tiap malam, menghidupkan wirid, dan menggambar simbol pelindung dari kitab kuno warisan Gus Maksum. Pondok itu kini bukan hanya tempat ilmu, ia berubah jadi medan spiritual, benteng yang dijaga dengan ilmu dan kesetiaan. Tapi Bahar tak berhenti. Ia mulai terang-terangan menuduh Gus Maksum sebagai penyihir. Lewat mimbar, ia berteriak bahwa tongkat yang ditancapkan di lapangan adalah alat jin, bahwa bunga yang mekar hanyalah trik para wali palsu. Ia bahkan membakar replika kitab kuning di tengah majelisnya dan berkata, "Cukuplah aku dan langit, tak perlu kitab dan guru." Ucapan itu memicu badai. Di beberapa desa, pengikut Bahar mulai membakar perpustakaan kecil dan menyerang pesantren-pesantren NU yang tak mau tunduk. Gus Maksum menahan para santrinya untuk tidak membalas. Jangan lawan api dengan api. Lawan dengan air sabar dan ilmu. Tapi bila mereka menyentuh tanah ini, maka aku sendiri yang akan berdiri. Dan pada suatu malam, langit Darul Qodim berwarna merah tua, seperti pertanda dari langit. Seekor burung elang hitam melintas di atas masjid pondok, membawa secari kain sobek bertuliskan nama Gus Maksum, berlumur darah kambing. Para santri gemetar. Hasan menggenggam tasbihnya lebih erat. Dan di kejauhan, tawa Bahar menggema dari rumah wahyu, tawa penuh dendam yang siap meledak menjadi kehancuran. Malam itu Darul Qodim tidak tidur. Para santri berjaga di tiap sudut pondok dengan mata yang nyalang, mulut yang tak henti melantunkan hizib, dan hati yang menggigil oleh firasat buruk. Langit kelabu menggantung rendah, seakan menanti sesuatu pecah dari bumi. Di dalam masjid, Gus Maksum duduk bersila, dikelilingi aura tenang yang nyaris tidak manusiawi. Tongkat Sayyidina Hasan berdiri di hadapannya, tertancap di lantai, mengeluarkan cahaya samar seperti pelita di ujung malam. Hasan datang membawa kabar. Rumah wahyu kosong. Gus, Bahar dan para pengikutnya bergerak. Mereka akan datang ke sini malam ini. Gus Maksum menutup mata sejenak, lalu berkata, "Maka biarlah bumi menyaksikan siapa yang datang dengan nafsu, dan siapa yang berdiri dengan niat." Ia berdiri perlahan, seraya memerintahkan para santri untuk tidak melawan dengan kekerasan. "Kita jaga bumi ini dengan zikir, bukan pedang." Sekitar tengah malam, dari kejauhan terdengar derap langkah puluhan orang. Obor menyala liar, dan suara teriakan takbir yang terdistorsi oleh hawa kebencian merobek kesunyian. Bahar memimpin di depan, matanya merah membara, jubahnya berkibar seolah menantang langit. Di tangannya, ia membawa sebuah tombak yang diklaim berasal dari Madinah, namun aura gelap menguar dari ujungnya. Di gerbang Darul Qodim, Gus Maksum telah berdiri. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kesedihan yang dalam. "Bahar," ucapnya pelan namun terdengar jelas, "datangmu malam ini bukan untuk memperbaiki umat, tapi membakar warisan Rasul yang sesungguhnya." Bahar hanya tertawa. "Umat butuh cahaya baru. Aku pembawanya." "Engkau terlalu tua untuk zaman ini," teriaknya sambil mengangkat tombak ke langit. Tombak itu dilemparkan langsung ke arah Gus Maksum, meluncur seperti petir. Namun sebelum menyentuh tubuhnya, tongkat Sayyidina Hasan bersinar terang dan bergerak sendiri, menghantam tombak itu hingga meledak di udara menjadi serpihan cahaya. Angin kencang tiba-tiba menderu, membuat obor-obor padam dan para pengikut Bahar tersungkur oleh tekanan tak terlihat. Malam menjadi terang seperti siang, namun tanpa matahari. Bahar berdiri terhuyung, matanya membelalak tak percaya. "Ini sihir, ini tipu daya," teriaknya, tapi lidahnya mulai keluh. Dari tongkat Gus Maksum keluar suara yang bukan dari dunia ini, suara yang menggetarkan tanah, membuat binatang hutan lari, dan langit meneteskan embun hangat. "Wahai Bahar bin Al-Mustafa, engkau telah melampaui batas. Keturunan tak menjamin kebenaran,
dan darah suci tak akan menyelamatkan jiwa yang dibakar kesombongan. Bahar jatuh bersimpuh. Dari mulutnya keluar darah hitam. Wajahnya yang dulu tampan kini berubah pucat dan keriput dalam sekejap, seperti ruhnya ditarik dari dalam oleh tangan-tangan gaib. Ia menangis, memohon ampun, tapi suaranya tak terdengar lagi. Para pengikutnya lari tunggang langgang, tak berani menoleh. Hanya Hasan dan para santri yang tetap berdiri, menyaksikan keadilan Tuhan turun tanpa tangan manusia. Setelah semuanya reda, Gus Maksum memungut pecahan tombak Bahar yang kini tak lebih dari kayu mati. Ia berkata, siapa yang mencintai Rasul karena garis, akan tersesat oleh garis itu. Tapi siapa yang mencintainya karena cahaya, akan selamat meski tak punya darah Arab sekalipun. Dan malam itu, bumi Darul Qadim mencatat satu malam agung, malam ketika cahaya tak lagi berdebat, melainkan menyingkap kebenaran dengan kediaman yang memancar. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan menembus kabut tipis yang menyelimuti Darul Qadim, seperti lembaran baru yang dibentangkan oleh langit. Pondok itu hening, tapi bukan karena ketakutan. Hening itu adalah ketenangan setelah badai, hening yang syarat dengan rasa syukur dan perenungan. Di serambi masjid, para santri duduk bersila menghadap Gus Maksum, yang wajahnya kini tampak lebih tua namun bercahaya lebih kuat dari sebelumnya. Kalian telah menyaksikan, ujar Gus Maksum lirih, bahwa kebenaran tak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dalam diam, dalam doa yang tak terdengar, dalam kesabaran yang ditertawakan. Ia menatap para santri satu persatu, matanya lembut tapi dalam seperti sumur tak berdasar. Hasan duduk paling depan, wajahnya penuh luka dan debu, tapi sorot matanya sudah bukan sorot seorang santri biasa. Ia telah ditempa oleh api zaman. Jenazah Bahar ditemukan di bawah pohon tua, yang bunganya sempat mekar di hari pertemuan. Tubuhnya tak rusak, tapi wajahnya memucat seperti seseorang yang kehilangan arah di lorong tanpa cahaya. Gus Maksum sendiri yang menyolatkannya. Setiap manusia berhak dimuliakan di akhir, jika ia telah merasakan penyesalan di dalam batinnya, katanya pelan. Tak ada yang bersorak, tak ada yang mencaci. Bahkan bumi pun memeluk Bahar dengan tenang. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari desa-desa datang membawa kitab-kitab yang sempat dicuri, lalu dikembalikan dengan penuh rasa bersalah. Para pengikut Bahar yang tersisa datang memohon maaf dan berikrar untuk belajar dari awal. Darul Qadim tak menutup pintunya. Sebaliknya, pondok itu membuka kelas khusus untuk mereka yang pernah sesat karena merasa benar. Pelajaran pertama mereka adalah diam mendengar. Suatu malam, Gus Maksum memanggil Hasan ke kamarnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak dan aroma kayu gaharu. Hasan, katanya, zaman baru sedang datang. Umat ini akan menghadapi badai-badai lain. Aku mungkin tak bisa menemani lama. Hasan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi Gus Maksum tersenyum, lalu mengangkat tongkat Sayyidina Hasan dan memberikannya ke Hasan. Bukan tongkat ini yang sakti, tapi niat orang yang menggenggamnya. Hari itu, pondok menggelar tasyakuran. Bukan untuk kemenangan, tapi untuk pelajaran. Gus Maksum berdiri di mimbar, lalu berkata, ilmu bukan untuk berdebat. Ilmu adalah lentera dalam gelap, bukan obor untuk membakar. Jangan kejar karomah, kejarlah keikhlasan. Karena wali sejati bukan yang bisa membelah laut, tapi yang mampu membelah hatinya sendiri untuk umat. Para santri menangis, dan angin berhembus pelan seperti ikut mengamini. Sebulan kemudian, Gus Maksum menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada jejak, hanya tongkat tua yang ditancapkan di samping pohon tua. Pohon yang bunganya tetap mekar meski musim berganti. Beberapa orang berkata ia wafat, beberapa percaya ia hanya pergi ke tempat lain. Tapi semua sepakat, warisannya bukan tongkat, bukan kitab, bukan karomah, melainkan keteladanan yang abadi. Dan sejak hari itu, Darul Qadim tumbuh menjadi pusat ilmu dan cahaya. Hasan kini memimpin pondok, tidak sebagai pewaris kekuasaan, tapi sebagai murid yang setia menjaga ajaran gurunya. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon tua, membaca doa dengan suara pelan. Dan jika malam cukup sunyi, orang bilang mereka bisa mendengar suara Gus Maksum dari kejauhan, berbisik lembut, jaga umat dengan cinta. Jenazah Bahar ditemukan di bawah pohon tua, yang bunganya sempat mekar di hari pertemuan. Tubuhnya tak rusak,
Tapi wajahnya memucat seperti seseorang yang kehilangan arah di lorong tanpa cahaya. Gus Maksum sendiri yang menyolatkannya. Setiap manusia berhak dimuliakan di akhir, jika ia telah merasakan penyesalan di dalam batinnya, katanya pelan. Tak ada yang bersorak, tak ada yang mencaci. Bahkan bumi pun memeluk Bahar dengan tenang. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari desa-desa datang membawa kitab-kitab yang sempat dicuri, lalu dikembalikan dengan penuh rasa bersalah. Para pengikut Bahar yang tersisa datang memohon maaf dan berikrar untuk belajar dari awal. Darul Qodim tak menutup pintunya. Sebaliknya, pondok itu membuka kelas khusus untuk mereka yang pernah sesat karena merasa benar. Pelajaran pertama mereka adalah diam mendengar. Suatu malam, Gus Maksum memanggil Hasan ke kamarnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak dan aroma kayu gaharu. "Hasan," katanya, "zaman baru sedang datang. Umat ini akan menghadapi badai-badai lain. Aku mungkin tak bisa menemani lama." Hasan menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Tapi Gus Maksum tersenyum, lalu mengangkat tongkat Sayyidina Hasan dan memberikannya ke Hasan. Bukan tongkat ini yang sakti, tapi niat orang yang menggenggamnya. Hari itu, pondok menggelar tasyakuran. Bukan untuk kemenangan, tapi untuk pelajaran. Gus Maksum berdiri di mimbar, lalu berkata, "Ilmu bukan untuk berdebat. Ilmu adalah lentera dalam gelap, bukan obor untuk membakar. Jangan kejar karomah, kejarlah keikhlasan. Karena wali sejati bukan yang bisa membelah laut, tapi yang mampu membelah hatinya sendiri untuk umat." Para santri menangis, dan angin berhembus pelan seperti ikut mengamini. Sebulan kemudian, Gus Maksum menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Hanya tongkat tua yang ditancapkan di samping pohon tua. Pohon yang bunganya tetap mekar meski musim berganti. Beberapa orang berkata ia wafat, beberapa percaya ia hanya pergi ke tempat lain. Tapi semua sepakat, warisannya bukan tongkat, bukan kitab, bukan karomah, melainkan keteladanan yang abadi. Dan sejak hari itu, Darul Qodim tumbuh menjadi pusat ilmu dan cahaya. Hasan kini memimpin pondok, tidak sebagai pewaris kekuasaan, tapi sebagai murid yang setia menjaga ajaran gurunya. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon tua, membaca doa dengan suara pelan. Dan jika malam cukup sunyi, orang bilang mereka bisa mendengar suara Gus Maksum dari kejauhan, berbisik lembut, "Jaga umat dengan cinta."